Hai guys, di sini saya akan menjelaskan satu materi yang sangat bermanfaat menurut saya, yaitu tentang keamanan komputer. Nah, nanti keamanan komputer ini saya ambil dari salah satu paper dengan judulnya ya bahasa Inggris agak rumit, nanti saya sebutkan di materi aja ya. Oke, gak terlalu banyak bacot, terlalu banyak omong. Segera kita ke materinya aja ya. Let's go. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya nggak bisa langsung menjelaskan materinya tanpa kelihatan muka saya. Soalnya saya masih pakai PC. Soalnya ada PC, cuma ada PC di kosan. Jadi mohon maaf ya, saya nggak bisa menampakkan muka saya. Oke, kita langsung materinya aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Keamanan komputer. Sebagian besar kita sudah ada yang tahu, tapi sebagian juga belum ada yang tahu. Saya jelaskan sebentar dulu sebelum kita masuk ke materi yang lain. Saya kutip dari dua website pengertian dari keamanan komputer. Yang pertama, yaitu keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Komputer security atau keamanan komputer bertujuan untuk membantu user agar dapat mencegah penipuan atau memprediksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan komputer ini penjelasannya yang pertama saya ambil dari Wikipedia. Untuk yang kedua, keamanan komputer dirancang untuk melindungi komputer dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Apa itu? Yaitu bangunannya, workstationnya, printernya, kabel, disk, media penyimpanannya, yang intinya perangkat-perangkatnya. Karena apa? Jika salah satu perangkatnya sudah terkena serangan, pasti dia akan merembet ke perangkat-perangkat yang lainnya, menular. Nanti kita singgung di menit-menit yang lain. Oke, aset. Apa itu aset? Aset ini adalah yang ada di dalam komputer. Dan aset ini yang kita lindungi. Aset ada 4 tipe: data, hardware, software, dan communication line. Kalau data udah pasti kita tahu. Di hard disk kita ada data. Paket kita juga data namanya. Jadi kita tahu, sudah wajar lah kita ketahui. Untuk hardware sendiri udah nampak di tempat kita, udah nampak oleh mata kita, udah kita pegang, bisa kita rasakan. Itu hardwarenya. Kalau software sering kita gunakan di dalam komputer itu sendiri buat ngetik, browsing YouTube, main game. Nah, itu software. Kalau communication line ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, komunikasi garis komunikasi. Nah, mungkin ini seperti jalur dari komunikasinya. Oke, sampai sini kita telan dulu materinya. Lanjut. Nah, kita sudah berbicara tentang keamanan komputer itu seperti apa, yang perlu kita amankan itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke topiknya, yaitu cyber attack pada ICS. Cyber attack, serangan dunia maya pada ICS. ICS itu apa? Apa itu ICS? Bagi yang belum tahu, ini pengertiannya. Sistem kontrol industri atau biasa disebut ICS. Sistem kontrol industri itu sudah bahasa Indonesianya. Sudah saya bahasa Indonesiakan biar bisa dimengerti. Adalah sebuah istilah kolektif yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis sistem kontrol dan instrumentasi terkait yang meliputi perangkat, sistem, jaringan, dan kontrol yang digunakan untuk mengoperasikan atau mengotomatisasi proses industri. Nah, keterangan ini saya kutip dari website Trend Micro. Dan untuk pengertiannya kedua, ICS adalah kumpulan aset melalui pendekatan pemodelan sistem berbasis ontologi. Sistem dapat
digambarkan dengan beberapa atribut mendasar, misal fungsinya, tujuannya, perilakunya, dan strukturnya, yang pada dasarnya mewakili aspek-aspek tertentu dari aset. Dalam skenario tertentu, berbagai sifat aset dan hubungan antar aset bersifat eksplisit. Nah, pengertian yang kedua ini saya kutip dari sebuah paper yang berjudul Asset-Based Dynamic Impact Assessment of Cyber Attack for Risk Analysis in Industrial Control System. Kita lanjut aja dulu. Kita udah tahu ICS itu apa. Secara garis besarnya ICS seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, cyber attack pada ICS, kita lanjut. Serangan yang diluncurkan pada ICS ini berdampak apa? Dan yang dituju itu apanya? Nah, yang dituju pada umumnya terletak pada aset itu sendiri. Setelah ICS diserang, dampak serangan dapat merambat dari aset ke aset, atau bisa kita gambarkan dari perangkat ke perangkat, menjalar, merambat, bahkan sampai ke siklusnya itu dari ini ke ini, anggapannya seperti itu. Nah, kita belum tahu serangannya seperti apa. Mari kita bahas serangannya itu seperti apa. Nah, sebelum kita bahas serangannya seperti apa, saya analogikan dulu di gambar ini. Seumpama ya, yang terserang itu pada HMI-nya. HMI ini ibaratnya dia bekerja sebagai pengawas. Nah, dia terserang. Sedangkan semua perintah itu berasal dari HMI. Jika dia keserang, maka ada sebuah perintah yang akan rusak ataupun dirubah, yang akhirnya perangkat-perangkat lain juga ikut mengikuti perintah yang rusak tersebut. Nah, ini yang disebut, yang nantinya dia akan merembet kerusakannya. Apa bisa ditelan materi ini? Paksa telan aja. Kita lanjut. Nah, serangan-serangan pada ICS itu ada dua. Yang pertama penipuan, yang kedua DOS. Kita bahas yang penipuan dulu. Penipuan ini menghasilkan hilangnya integritas, yang mana pesan tujuan yang diterima itu bukan asli, sudah diganti oleh orang yang menyerangnya itu. Jadi si HM ini mengirim perintah ke si A. Nah, perintah ini sudah dirubah, sudah diambil alih oleh orang, soalnya si HMI ini sudah keserang, sudah diambil oleh orang lain, lalu diganti oleh perintahnya dia. Jadi perintah yang masuk ke perangkat lain itu bukan perintah dari HMI, akan tapi perintah dari orang yang sedang menyerang sistem itu. Yang kedua, serangan DOS. Nah, jenis serangan ini menyebabkan hilangnya ketersediaan, yang membuat saluran komunikasi macet di antara perangkat dan membuat sinyal tidak dapat mencapai tujuan. Jadi DOS ini ibarat dia memotong jalan, merusak jalannya yang akhirnya tidak bisa dilewati oleh komunikasi dan sinyalnya. Nah, kedua keterangan ini masih saya kutip dari paper yang sama dengan judul yang sama, yaitu Asset-Based Dynamic Impact Assessment of Cyber Attack for Risk Analysis in Industrial Control System. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara mencegah supaya ini tidak terjadi? Nah, ada metodenya yaitu dilakukan pemodelan seperti gambar yang ini. Jangan berfokus pada gambar yang besar dulu, kita berfokus pada yang kecil dulu. Ada pemodelannya, yaitu dengan melakukan pendekatan. Untuk serangan ini kita dekatkan dengan yang ini. Pendekatan ini nantinya akan menghasilkan sebuah solusi untuk mencegah
terjadinya serangan itu di waktu yang akan datang. Nah, sebelum kita berfokus pada gambar yang besar, kita berfokus dulu pada gambar yang kecil. Ini kotak kecil yaitu level aset. Bentar, saya ambil contekan soalnya saya nggak hafal. Oke. Contekannya, kita langsung ke level 1. Level 1 yaitu supervisor device. Kalau kita bahasa Indonesia kan supervisor, pengawas, device, perangkat pengawas, HMI. Pastinya ini PC. Nah, ini biasanya mengubah pengaturan, kontrol, dan juga memantau keadaan suatu proses. Nah, jadi perilakunya itu dia mengkonfigurasi dengan 2 tindakan elemen. Pertama, konfigurasi parameter. Kedua, yaitu konfirmasi perintah pengiriman. Jadi setelah dikonfigurasi, dia mengkonfirmasi pengirimannya. Nah, yang nantinya pengiriman ini dia akan kirim ke level 2, yaitu controller. Controller ini dia dikonfigurasi secara ulang oleh perangkat pengawas secara tidak teratur. Makanya dia dikonfigurasi ulang dan pengkonfigurasinya tidak teratur. Nah, secara berkala mengumpulkan si controller ini secara berkala mengumpulkan sinyal sensor dan menerapkan perintah kontrol di bawah konfigurasi saat ini. Dia real time saat ini untuk mengkomputasi perintah kontrol. Dia mengumpulkan sinyal sensor. Nanti dia mengumpulkan yang ada di level 5 itu dia kumpulkan. Sensor itu dia kumpulkan. Nah, lanjut ke level 3, aktuator. Kalau kita bahasa Indonesia kan masih tetap aktuator. Nah, aktuator ini apa? Aktuator adalah sebuah komponen mesin yang bertanggung jawab untuk memindahkan atau mengendalikan mekanisme atau sistem yang menyelesaikan tindakan kontrol ICS. Dia yang bertanggung jawab. Apa-apa kesalahan di controller, dia yang bertanggung jawab. Sungguh bijaksana si aktuator ini. Nah, untuk si proses ini, dia memproses dulu perintah-perintahnya di supervisor yang nantinya dikirim ke controller. Yang terakhir sensor. Nah, si sensor ini seperti mata lah anggapannya. Dia bekerja sesuai apa yang dia lihat kalau sensor. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, nomor satu ini General Faraday. Jadi pada umumnya yang awalnya. Setelah itu ada supervisor device. Di nomor 2, gambar nomor 2. Kita ingat lagi ada konfigurasi di supervisor, ada konfigurasi pengawas. Ini juga mengawasi, jadi ada configuration, juga ada monitor. Alhamdulillah, mohon maaf. Dia juga sebagai operator. Intinya dia otaknya lah si supervisor device ini. Lanjut ke controller nomor 3 ini, yang besar ini. Nah, dia menerima dan menjalankan perintah dari supervisor. Makanya gambarnya sedikit besar dan agak kompleks ini. Terdapat banyak panah. Itu controller. Nah, si aktuator ini kita bisa lihat di gambar nomor 4 ini. Dia ini penanggung jawab untuk menyelesaikan atau memindah dari sebuah perintah-perintah yang berasal dari supervisor device ini. Nah, untuk yang proses unit ini dia kumpulan rumus rumit ini, sebuah proses, physical proses, yang nantinya dia berupa ya hitung-hitungan kayak gini nih, apa saya kurang paham.
yang nantinya juga akan masuk ke controller atau aktuatornya. Yang terakhir sensor, kita bisa lihat di nomor 6 ini. Nah, nomor 6 ini ya setidaknya hampir sama dengan aktuator gambarnya kalau nggak salah itu. Kalau kita lihat ya. Oke, apakah bisa ditelan untuk gambar ini? Kalau saya sih belum bisa telan. Soalnya papernya belum saya baca keseluruhan, belum saya pahami keseluruhan. Nah, pastinya ada hasil dong dari pemodelan di atas, metode pemodelan di atas. Nah, kalau saya simpulkan hasilnya itu seperti ini. Dari pemodelan didapatkan cara melindungi aset ICS. Jadi di dalam aset ICS kita ingat nanti ada apa? Banyak perangkat dari serangan cyber, dari serangan dunia maya, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dan mampu memprediksi tren dampak keamanan cyber secara dinamis dari aset. Maksudnya apa? Dari pemodelannya itu dia bisa memprediksi akan serangan yang akan datang. Soalnya apa? Sudah ada pendekatan-pendekatan dari pemodelan yang ada di atas itu. Nah, mungkin untuk materinya saya akhiri sampai di sini dulu. Jika ada kekurangan atau kelebihan nggak mungkin, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe kalian merupakan support dan dukungan bagi saya untuk upload konten-konten yang lain. Sekian, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 sekarang.